Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 23 10 10 692. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pembentukan undang-undang. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu yang pertama ada latar belakang pembuatan undang-undang, di mana pembentukan undang-undang merupakan proses penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Undang-undang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada asas-asas tertentu, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selanjutnya, pengertian asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini berfungsi sebagai rambu-rambu agar undang-undang yang dibentuk memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta sejalan dengan sistem hukum nasional. Baik, selanjutnya fungsi dan peranan asas. Asas pembentukan undang-undang memiliki fungsi sebagai pedoman teknis bagi pembentukan undang-undang, alat evaluasi terhadap kualitas regulasi, serta dasar pengujian undang-undang. Dengan adanya asas, proses legislasi dapat dikontrol agar tidak menyimpang dari tujuan hukum. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, khususnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Undang-undang harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial agar sejalan dengan cita hukum nasional. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis menunjukkan dasar kewenangan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang harus berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Tanpa dasar yuridis yang kuat, undang-undang dapat dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan bahwa undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pembentukan undang-undang yang mengabaikan realitas sosial berpotensi menimbulkan penolakan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Baik, selanjutnya dasar hukum asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas tertentu demi terciptanya tertib. Selanjutnya, kejelasan tujuan. Undang-undang harus dibentuk dengan tujuan yang jelas, terukur, dan rasional. Kejelasan tujuan memberikan arah dalam perumusan norma serta menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan undang-undang. Tujuan pembentukannya biasanya tercermin dalam konsiderans dan penjelasan umum. Baik, selanjutnya kewenangan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan konstitusi. DPR bersama Presiden memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Kesesuaian kewenangan ini penting untuk menjamin keabsahan formal undang-undang. Selanjutnya, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan undang-undang harus sesuai dengan jenis dan kedudukannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, asas ini bertujuan menjaga konsistensi, keselarasan, dan ketertiban sistem hukum nasional agar tidak terjadi konflik norma. Selanjutnya, aspek keterlaksanaan. Undang-undang harus dapat dilaksanakan secara efektif.
pembentukan undang-undang wajib mempertimbangkan kesiapan aparatur, ketersediaan anggaran, serta dampak yang ditimbulkan. Undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan akan kehilangan fungsi dan pengaturannya. Selanjutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-undang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Asas ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kejelasan rumusan norma. Rumusan norma harus disusun secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penggunaan bahwa hukum yang tepat sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih demokratis dan responsif. Selanjutnya, penutup. Asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi utama dalam teknik pembuatan undang-undang. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, pembentukan undang-undang dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Sekian video kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.